Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 dari 55 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang fadlus siyami atau keutamaan dari kita melaksanakan puasa. Baik, langsung saja kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah, di sini tidak saya tulis hadisnya, langsung saya tulis keutamaannya karena aku tulis hadisnya agak lumayan panjang. Inti dari materi kita ini tentang keutamaan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah murni bi'amalin. Qala ya Rasulullah. Dari Sayyidina Abu Umamah, beliau mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan saya untuk melakukan satu amalan. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, alaika bis-saumi fa innahu la idlalah. Kalau kamu nanya sama saya, kata Rasul, apa yang hendak saya perintahkan buat kamu tentang satu amalan, maka Rasulullah SAW menyuruh orang ini melakukan puasa. Kenapa? Karena puasa la idlalah, pahalanya itu tidak ada tandingannya. Maksudnya pahalanya luar biasa besar. Itu hadis yang pertama. Kemudian An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala, barang siapa seseorang manusia melaksanakan satu puasa niat lillahi ta'ala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, pada hari itu Allah akan jauhkan dia anin nari sab'ina kharifan, jauhkan wajah dia dari api neraka itu sejauh 7 musim jaraknya. 70. Berarti kalau 70 musim bagaimana tuh? Jaraknya berapa jauh itu? Orang yang melaksanakan puasa. Dan hadis ini menjadi landasan hukum orang-orang Jawa, Pak. Kan ada satu kaidah di pembahasan fikih itu, jika ada satu dalil yang berbicara tentang keumuman satu amal, maka hal itu sudah cukup menjadi sebab pelaksanaan sebuah amal. Maksudnya menjadi sebab syariat itu bisa dilaksanakan. Apa contohnya? Pernah dengar puasa weton, Pak? Jawa itu? Orang Jawa pernah biasanya ngadain yang namanya puasa weton. Puasa yang dilaksanakan hari lahir. Biasanya 3 hari itu, Pak. Umpama hari lahir berdasarkan wetonnya lahir Kliwon, Jumat, berarti dia puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Ketika dicari dalilnya, ada dalilnya tentang keumuman barang siapa yang berpuasa, maka dia dijauhkan wajahnya sepanjang 70 musim. Jauh sekali berarti dari api neraka. Kemudian dalil puasa weton juga, diantaranya Nabi ketika berpuasa ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, kenapa engkau berpuasa? Kata Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fih. Hari itu hari aku dilahirkan. Jadi artinya puasa weton ini puasa hari kelahiran. Karena di beberapa daerah lagi ramai ini tentang puasa weton. Dan itu bukan sesuatu yang bid'ah dan dilarang dalam Islam karena dalilnya ada. Banyak orang ketika belum sampai bacaannya tentang kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah fikih, hingga akhirnya amalan-amalan orang Indonesia ini banyak yang disalahkan dan dibid'ahkan. Padahal
amalan-amalan orang Indonesia itu dalilnya semua ada dan lengkap. Jadi karena puasa keutamaannya luar biasa, tidak ada tandingannya, tentu perlu juga kita merangkum sebetulnya seandainya kita puasa, apa sih keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang kita dapat kalau kita puasa. Ada satu hadis yang pertama ini, kalau orang berpuasa itu kadang menyelamatkan dia, bukan kadang, pasti menyelamatkan dia dari terjatuh melakukan zina dan dosa. Karena ada hadisnya tuh, ya ma'syarus syababa man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddan lil basar wa ahsanan lil farj fa in lam yastati' fa alaihi bisyam. Orang kalau udah pengen banget kawin, udah ngebet banget kawin, cuman duit baru 10.000. Mahar paling murah sekarang kan 500.000, Pak. Nggak kuat nih, syahwatnya udah tinggi. Kerjain puasa. Karena orang puasa kasrus syahwah. Itu syahwat yang ada dalam dirinya dihancurkan habis oleh puasa. Maka rata-rata ketika ingin menghindari godaan perempuan, itu menghancurkan syahwatnya dengan cara puasa. Sempat ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya masih puasa kok nafsu saya masih gede aja ya malam. Berarti ada yang kagak beres itu. Ya, alhamdulillah, itu pertama. Yang kedua, ada di makalah, orang yang puasa itu di surga punya pintu khusus, Pak. Jadi enaknya orang yang rajin puasa ya kalau puasa wajib kan orang pasti puasa. Kemudian orang juga ada yang rajin puasa sunnah, Senin, Kamis, Daud, puasa Ayyamul Bid, itu disiapkan oleh Allah pintu khusus, cuman mereka doang yang lewat. Nama pintunya Ar-Rayyan atau Babus Siyam, Babur Rayyan, pintu khusus untuk orang puasa. Ini hadisnya ada di halaman pertama, kita baca, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, pintu ini dinamakan dengan sebutan Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, pintu ini cuma bisa dimasukin oleh orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, enggak ada lagi orang lain selain yang pengamal puasa ini bisa masuk lewat tuh pintu. Yuqalu aina as-saimun, dipanggil tuh lewat tuh pintu, mana orang-orang yang puasa? Fayaqumun, orang-orang puasa akhirnya berdiri. La yadkhuluna minhu ahadun ghairuhum, enggak ada yang masuk selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun, kalau sudah semua yang puasa masuk lewat tuh pintu itu otomatis ditutup. Makanya masuk surga tuh gampang sebetulnya. Kita istiqomah puasa saja ada satu pintu khusus yang disiapkan buat orang-orang puasa. Itu keutamaan yang kedua. Yang pertama, puasa itu kasrus syahwah, bisa memporak-porandakan syahwat yang sedang tinggi. Bahkan bukan cuma syahwat masalah perempuan, Pak. Orang kalau lagi puasa itu bikin dia malas bikin dosa. Yang biasanya nyolong nih, tiba-tiba dia puasa, itu malas nyolong, Pak. Atau yang biasa korupsi, pada saat dia puasa, makanya bulan Ramadan itu kasus korupsi kan nggak ada, ya toh? Ya ada, berarti ya dia lagi nggak puasa itu. Kasus-kasus kejahatan juga bulan Ramadan sedikit. Tapi itu kan karena setan dibelenggu. Kan setan ada dua jenis. Ada jenis dari jin, ada jenis dari manusia. Karena lagi puasa, dia ogah bikin dosa. Maka bulan puasa itu bulan paling enak, Pak. Kejahatan minim. Kemudian, yang ketiga, puasa juga menjadi tameng seperti tameng kita waktu perang. Dari apa? Dari api neraka, Pak. Ada hadisnya masih di halaman pertama. Faqala Utsmanu, berkata Sayyidina Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu perisai, minan nar, dari siksa api neraka, ka junnati ahadikum minal qital, seperti perisai yang dipakai oleh kalian ketika peperangan. Jadi artinya neraka enggak bakal bisa nyentuh
siapapun orang yang melaksanakan puasa. Ini kalau ditarik ke umum dalil, maka ini termasuk juga mau puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang ketiga, dibaliknya, keutamaan yang keempat, ini saya pernah dibecandain sama beberapa mahasiswa ketika nyampein ini gitu. Kan katanya orang puasa mulutnya lebih wangi daripada misik. Ada mahasiswa nyelutuk, Ustaz kagak, Ustaz tengik banget baunya katanya. Ya jangan cium pakai hidung ente, saya bilang. Ini kan Allah bilang, bunyinya walladzi nafsi biyadih la khulufu fammis shaib atyabu indallah min rihil misk. Di sisi Allah, mulutnya orang puasa lebih baik daripada aroma misik. Tapi kadang juga supaya aroma mulut itu nggak bau-bau banget pas puasa, ya sebelum subuh ya sikat gigi, minum air putih. Kalau habis ngerokok ya sikat gigi. Itu tajam banget Pak. Kalau habis ngerokok minum air putih kagak sikat gigi, sudah itu. Apalagi kalau sholat subuh nguap, itu mantep itu. Tapi ya di kita memang aromanya agak-agak. Tapi di sisi Allah orang yang puasa aroma mulutnya luar biasa. Lebih baik daripada misik. Misik yang asli Pak. Itu saya pernah di Mesir itu datang ke tukang minyak wangi. Biasa kan kita sering di tukang minyak wangi ada misik. Kita udah hafal aroma misik. Tapi saya pernah ketemu tukang minyak wangi umurnya 92 tahun. Dia sudah lama, dia nyimpen satu minyak wangi misik yang katanya umurnya lebih tua daripada umur beliau. Umur misiknya lebih tua daripada umur ini Bapak. Saya ketemu beliau bilang umurnya 92 tahun. Ketika saya cium aroma misiknya, ya Allah Pak. Itu rasanya kita kayak dibawa terbang saking nikmatnya aroma misik. Aroma misik yang lain bahkan menurut saya jauh Pak. Aroma misik yang biasa kita cium-cium nih, ketika saya nyium minyak wangi bapak tua itu nggak terlalu gede lah ya, seginilah. Itu aromanya ya Allah. Ini kalau saya ke Mesir lagi saya mau cari lagi tuh Pak. Kali bisa dibawa ke Indonesia ya. Bisa jadi itu kan misik murni yang memang udah seperti misiknya Rasulullah lah, saya nggak tahu. Soalnya agak beda daripada aroma misik yang biasa kita cium. Selanjutnya di antara keutamaan puasa yang lain, ini khusus puasa yang dia itu dapat dua kebahagiaan Pak. As-shaimu farhatan, farhatun indal iftar atau farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Orang puasa itu dapat dua kenikmatan. Yang pertama nikmat ketika buka puasa. Dan yang kedua, nikmat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan bentuk dalil juga, jaminan orang puasa pasti masuk surga. Karena dijamin dia pasti dapat dua kebahagiaan, ketemu sama Allah. Nggak mungkin ketemu sama Allah di neraka Pak. Ketemu sama Allah pasti di surga. Jadi ya orang yang dawam puasa ya, surga itu udah tempat paling mantap buat mereka. Kemudian ini khususan tentang fadilah keutamaan pada bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabu jahannama wa sulsilatis syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, orang yang puasa itu buat dia ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dan dibelenggu setan-setan. Jadi artinya keutamaan selanjutnya orang puasa, dibukakan pintu surga buat dia dan ditutup pintu neraka buat dia. Kemudian masih dalam Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang puasa Ramadan, dosa sebelumnya yang dia kerjakan
itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di halaman ini ada beberapa puasa sunnah yang kita masukkan dan kita tulis beserta fadilah-fadilahnya. Tidak semua puasa sunnah yang sering kita dengar saja gitu, yang tidak ada perdebatan. Cuman saya tidak masuk ke kopi gitu ketika ngeprint tentang puasa Syawal. Yang pertama puasa Muharram. Puasa Muharram nih kapan Pak? Tanggal berapa Pak? Puasa Asyura. Tanggal 10. 9 Tasu'a. Besok. Asyura lusa. Tasu'a puasa 9 Muharram. Asyura puasa 10. Tasu'a dari bahasa Arab yang asalnya tis'ah 9. Asyura dari yang asalnya 10 asyrah. Dulu orang Yahudi ketika bulan Muharram puasa juga Pak. Sebab puasa Muharram ini gara-gara orang Yahudi puasa. Karena orang Yahudi puasa, Nabi bilang, puasa ini lebih yang berhak untuk dapat keutamaannya kita. Maka jadi sunnah dan jadi syariat melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram, Yaumi Asyura. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Di antara puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail, dan salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam. Kemudian qala wa su'ila, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya an saumi yaumi Asyura, tentang puasa pada tanggal 10 Muharram. Kita puasa itu dapat apa? Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, qala yukaffirus sanatal madiyah. Kadang kalau dipikir-pikir Islam itu enak sekali Pak. Puasa satu hari yang tidak sampai 24 jam dihapuskan dosa kita setahun yang lalu. Saya pernah nanya, ya Syekh, ini dosa kecil apa dosa besar? Kalau bahasanya yukaffir, menghapus, itu termasuk di dalamnya dosa kecil dan juga dosa besar. Jadi cuman puasa satu hari lusa, itu dihapuskan dosa kecil, dosa besar kita setahun yang lalu. Selanjutnya puasa Senin Kamis. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radu a'malun nas. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka hari Senin dan Kamis. Amal-amal manusia itu diangkat pada hari itu. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali orang yang ada permusuhan di antara saudaranya. Artinya apa? Senin dan Kamis ini kan waktunya amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senang sekali berpuasa saat amalnya diangkat oleh Allah. Dan amal ini, keutamaan puasa Senin Kamis ini tidak didapat bagi mereka yang ada permusuhan sama saudara-saudaranya. Selanjutnya puasa Daud, terakhir pembahasan keutamaan puasa. An Amr bin Ausin annahu sami'a Abdullah bin Amr bin As yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Amr bin Aus, beliau mendengar Abdullah bin Amr bin As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus siyami ila Allah azza wa jalla siyamu Dawud alaihi salam. Di antara puasa terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok buka? Enggak. Besoknya puasa lagi, besok enggak. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Satu hari puasa, satu hari enggak. Jadi di antara inti sari dari melaksanakan puasa,
menahan lapar dan haus, itu selain kita mengharapkan keutamaan fadilahnya, puasa juga jaminan sehat badan itu pasti, Pak. Di Kanada, orang-orang kafir itu, non-muslim, orang non-muslim, bukan orang kafir, orang non-muslim, itu seneng banget ngamalin yang namanya puasa. Bahkan Deddy Corbuzier saja kan sebelum masuk Islam dia ngamalin puasa. Rata-rata orang non-muslim kenapa sehat-sehat, bugar-bugar, dia ngamalin yang namanya puasa. Ada sekitar banyak penyakit-penyakit yang tidak akan masuk ke badan di saat orang itu puasa. Kalau dulu, Pak, saya punya kakek itu di Padang. Kalau dengar cerita beliau, saya tanya, Antan, kenapa sih orang-orang kampung Padang ini di Bukit Tinggi kok kayaknya sehat-sehat banget, seger-seger banget Antan gitu. Ternyata orang Bukit Tinggi dulu rajin yang namanya ngamalin puasa. Kerja ke sawah aja kadang dalam keadaan puasa. Makanya umur orang dulu panjang-panjang, sehat-sehat, seger-seger sekalipun sudah tua. Kedua, Turki. Waktu saya haji 2017, itu Turki tidak mengizinkan jamaah haji dari Turki untuk berangkat haji kalau orang tua, nenek-nenek, kakek-kakeknya nggak bisa lari, Pak. Kalau di Indonesia kan udah tua mau pakai kursi roda tetap diizinkan untuk berangkat haji. Tapi ketika saya ketemu sama kontingen Turki, ketika ngomong itu ada nenek-nenek tua bongkok tapi lari masih kuat. Ya Allah, Pak, lari masih kuat. Jadi jalannya juga cepat sekali padahal sudah tua itu. Saya tanya sama beberapa jamaah Turki, ini itu umur berapa yang bongkok itu? Dia bilang Muhammad itu kisaran 70-80 umurnya. Kok bisa kelihatan sekuat itu? Kita di Turki, orang-orang dulu itu rajin banget yang namanya puasa. Dia memang kalau mau sehat, mau badan bagus, mau badan bugar, semuanya aman, sel-sel darah aman, bagian tubuh bagian dalam aman, itu rajin-rajin puasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk keutamaan dalam hadis ini memang tidak banyak yang dibahas oleh Syekh tentang keutamaan, bahkan di hadis ini saja beliau hanya menyampaikan pokoknya intinya puasa pahalanya enggak ada tandingan dan juga enggak ada lawan. Mengenai tadi puasa weton, kemudian puasa, pernah dengar puasa mutih, Pak? Puasa mutih itu insya Allah landasan-landasannya juga ada.